Teman-teman, balik lagi di channel aku. Siang hari ini aku akan membahas soal-soal mengenai soal UNBK tahun 2019, teman-teman. Jadi kita harus perbanyak latihan soal, teman-teman, karena kita harus terus mengasah kemampuan diri kita agar kita bisa menjadi fisikawan-fisikawan handal mungkin ke depannya. Ya, teman-teman, jadi di sini aku udah download soal gitu dari Google. Ini nanti linknya aku tampilin di deskripsi. Soal UNBK tahun 2019. Jadi nanti kita akan membahas soal-soal dari tahun ke tahun. Bisa jadi kita akan bahas mulai tahun 2006 sampai pokoknya tuntas ya, teman-teman. Meskipun di tahun ini tidak ada UNBK karena adanya pandemi COVID-19, kita jangan putus asa, teman-teman. Jangan merasa senang, jangan merasa bangga karena kita lulus tanpa mengikuti ujian, tapi jangan pula merasa sedih. Mari kita terus untuk berlatih dan belajar, karena belajar itu tidak akan berhenti sampai di kalian lulus saja di bangku SMA. Belajar itu adalah tuntutan seumur hidup, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita langsung saja menuju ke soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ini, teman-teman, bisa kita lihat itu adalah model pengukuran. Jadi model pengukurannya itu menggunakan jangka sorong. Kita baca saja soalnya. Ali menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok, dan hasil pengukurannya tampak pada gambar di bawah ini. Jadi saya sudah cantumkan juga di papan tulis, meskipun gambar saya itu kurang bagus, teman-teman, karena saya bukan jurusan seni. Saya tidak tahu menggambar yang baik dan benar. Jika teman-teman mau lebih rapi, silakan catat serapi mungkin di catatan kalian agar bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, jadi disitu sudah ada hasil pengukuran dari panjang, lebar, tebal. Tebal ini maksudnya tinggi ya, teman-teman. Jadi ini dalam satuan sentimeter. Oke. Sekilas ya, teman-teman, biasanya salah satu kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan pengukuran itu adalah menyamakan semua NST dari alat ukur, teman-teman. Jadi gini ya, teman-teman, jangka sorong A dan jangka sorong B, anggaplah aku punya dua jangka sorong, belum tentu NST-nya itu sama, teman-teman. Apa itu NST, teman-teman? NST adalah nilai skala terkecil dari alat ukur, teman-teman. Ini sangat berguna bila kita ingin membaca hasil pengukuran seperti ini, teman-teman. Yang sudah pernah mungkin praktikum fisika dasar pasti sekilas sudah bisa mereview atau mengingat-ingat kembali bagaimana sih caranya membaca hasil pengukuran seperti ini. Tapi yang belum pernah praktek, jangan khawatir, teman-teman. Mimin akan bantu untuk jelasin. Oke, biasanya jangka sorong ini satuannya milimeter ya. Ini tapi soal ini sentimeter, nggak apa-apa. Oke, jadi aku akan kasih perbandingan ya, teman-teman. Jangka sorong ini fungsinya 11-12 seperti MISTA. Dia bisa mengukur tinggi, lebar, panjang benda. Tapi pertanyaan yang sering muncul ya biasanya, teman-teman, ngapain Kak harus pakai jangka sorong kalau kita bisa pakai MISTA yang lebih mudah penggunaannya? Kan kalau biasanya orang-orang tua atau siswa maupun mahasiswa itu menganggap memang penggunaan jangka sorong itu agak ribet karena kita harus baca lagi hasil pengukurannya, dan hasil pengukurannya pun nggak bisa langsung dibaca, kita harus hitung lagi, kali lagi dengan NST-nya, kan lebih ribet. Kalau misalkan taruh aja taks atau kali baca berapa senti. Oke, jadi gini ya, teman-teman, kenapa jangka sorong ini perlu kita lakukan pembandingan pengukuran dengan MISTA pada praktikum-praktikum seperti biasa, itu karena kita ingin membuktikan mana alat ukur yang lebih teliti, teman-teman, hasil pengukurannya. Jadi sebenarnya jangka sorong ini bagus kita gunakan untuk pengukuran panjang, dimensi panjang ya, karena memang dia lebih teliti, teman-teman. Secara NST jangka sorong ini
lebih kecil atau mengukur dibandingkan dengan si mistar. Teman-teman pasti bertanya, gimana caranya menentuin NST suatu alat ukur, teman-teman? Yang seperti saya katakan tadi, bisa jadi NST jangka sorong A itu tidak sama dengan NST jangka sorong B. Kesalahan yang paling sering terjadi ketika membaca hasil pengukuran adalah orang-orang selalu menyamakan bahwa NST suatu alat ukur jangka sorong itu sama, yaitu 0,01. Itu yang kesalahan fatal. Jadi jika kita ingin membaca suatu hasil pengukuran, teman-teman, kita harus lihat, teman-teman, berapa besar skala utamanya, berapa jumlah skala nonisnya, nanti kita bagi, itulah hasil NST-nya. Lalu kita bisa baca deh hasil pengukurannya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan cuma berpatokan pada satu sumber ya, teman-teman. Teman-teman tuh harus tahu konsep dasarnya. Ini merupakan pelajaran fisika yang paling dasar yang harus teman-teman pahami. Kalau di Google itu biasanya kalau kita search gitu kan, itu misalnya kita search NST alat ukur jangka sorong itu banyak, teman-teman. Ada yang bisa bilang 0,01, ada yang 0,02, ada yang 0,05, dan semua itu memang benar karena itu tergantung masing-masing dari jenis alat ukurnya. Dia pakai jangka sorong yang tipe seperti apa, yang keluaran terbaru atau yang lama atau gimana, kita kan nggak tahu, teman-teman. Jadi kalau melihat dari soal ini, teman-teman, kita harus tentukan dulu NST-nya. Kan kita kalau mau membaca hasil pengukuran si jangka sorong ini, itu caranya hasil pengukuran itu kan seperti ini, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali dengan NST. Oke, jadi kita harus tahu dulu NST-nya, teman-teman. Kita nggak boleh langsung just start 0,01 nih, ini 0,05 nih NST-nya. Itu salah ya, teman-teman. Itu adalah konsep yang salah. Oke, kita tentuin NST-nya. Oke, teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Di sini dalam satuan senti ya, teman-teman. Jadi ini 7 ke 8, 8 ke 9. 7 ke 8 itu kan 1 senti. Selisih 1 senti gitu. Kita lihat di sini. Di angka yang kecil-kecil ini, teman-teman. Ini masih kan yang termasuk skala utamanya yang berderet pada bagian atas ini, teman-teman. Yang skala nonisnya nih yang di bawah. Jadi skala utamanya itu yang paling kecilnya itu nilainya berapa, teman-teman? 0,1 cm. Kenapa 0,1? Ini kan ada 10 skala nih kalau kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 skala. Kalau kita kali 10, teman-teman, maka ini akan menjadi 1 cm. Ini sesuai kan, 7 ke 8 itu kan 1 cm, 8 ke 9 juga 1 cm. Jadi bisa saya katakan bahwa SU saya bisa tuliskan itu adalah 0,1 cm. Dan jumlah skala noniusnya itu ada berapa, teman-teman? Kita perhatikan yang di bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah skala nonius yang ada di bawah ini adalah ada 10 garis-garis. 10. Maka NST alat ukur ini adalah skala utama dibagi jumlah dari skala noniusnya. Skala utamanya tadi itu yang paling kecil nilainya 0,1 per 10 jumlah dari skala noniusnya. Ini sama dengan 0,01 cm. Oke? Pertanyaan kalian pasti, kenapa kita harus menggunakan nilai skala utama yang paling kecil? Kenapa nggak pakai 1 cm aja yang besarnya tuh? Oke, teman-teman, jadi kita ini menentukan NST ya. NST nilai skala terkecil dari alat ukur ini, sehingga kita harus menggunakan skala utama yang nilainya skala kecil, bukannya besar. Kecuali di sini tertulis NST itu adalah nilai skala terbesar, maka kita akan pakai yang gede ini, teman-teman. Oke? Jadi kita udah dapat NST alat ukur ini sebesar 0,01 cm, maka kita bisa melakukan pembacaan alat ukur ini, guys. Oke?
ini 8 ditambah skala ini yang kecil. Skala utama kecilnya itu masih ada 0,1 sebelum skala noniusnya ada. Jadi skala utamanya itu bisa kita tulis 8,1 teman-teman. Terus ditambah dengan skala noniusnya, kita lihat mana yang paling rapat dengan garis skala utama atas ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling rapat itu yang nomor ini ya teman-teman, nomor 2. Ini sama rata lurusnya. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa skala yang kedua ini yang paling rapat. Ini kan tadi nilainya, ini kan 1. Oke, setiap kali kan nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan jadi skala ke 0, 1, 2, skala 2 kali dengan NST. NST ini tadi kita sudah dapat 0,01 ya teman-teman. Jadi hasil pengukuran tepannya itu 8,1 ditambah dengan 0,02 itu sama dengan 8,12. Oke, satuan sentimeter. Oke, terus lebarnya ini bisa kita lihat. Ini juga sama, skala utamanya ada pada posisi 4, tapi ada satu garis kecil masih tersisa sebelum batas skala noniusnya. Jadi bisa kita tulis 4,1 ditambah skala noniusnya yang paling rapat itu yang ini teman-teman, 5. Oke, berarti 5 dikali dengan NST tadi 0,01 sama dengan 4,1 tambah 0,05 itu sama dengan 4,15 cm. Oke, yang terakhir ya teman-teman, tebal atau tinggi. Ini 1 cm lebih 0,1 berarti 1,1 skala utama tambah skala noniusnya yang paling pas tuh yang ini. Berarti ini 0, 1, 2 ke 3 dikali dengan 0,01 itu akan menghasilkan 1,1 tambah 0,03 atau sama dengan 1,13 cm. Oke, jadi inilah hasil pembacaan dari jangka sorong tersebut. Terus yang ditanyakan adalah volume balok. Volume dari balok sendiri itu sama dengan panjang kali lebar dikali dengan tinggi balok atau tebalnya tadi. Panjangnya 8,12 dikali 4,15 dikali 1,3. Ini satuannya cm. Maka ini akan mendapatkan nilai sebesar, kalau kita tulis semua ya dalam deret kalkulatornya itu 38,078 kurang lebih seperti itu. Kalau kita karena biasanya dalam pengukuran itu kita harus mencari angka berarti atau angka penting, jadi kita ambil 3 angka penting saja. Ini kita bulatkan karena ini 0,78 berarti lebih dari atas 0,5 teman-teman. Maka ini akan kita bulatkan menjadi 1. Jadi 38,1 cm kubik. Oke, jadi inilah
jawabannya adalah D. D ya teman-teman, hasil pengukurannya. Jadi begitulah cara membaca pengukuran NST jari jangka sorong. Begitu juga untuk micrometer screw, sama juga cara mencari NST-nya teman-teman. Jadi pahami konsepnya, jangan lihat rumus tapi pahami benar konsepnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 teman-teman. Di soal nomor 2 ini yang sudah saya tampilkan, itu bisa teman-teman lihat bahwanya seorang mengendarai Vespa dari titik P ke arah timur sejauh 16 km menuju titik Q, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 km sampai ke titik R dan akhirnya ke barat untuk menempuh lintasan setengah lingkaran berjari-jari 4 km dan berhenti di titik S. Maka tentukanlah perpindahannya. Oke teman-teman, aku akan gambar dulu. Oke guys, jadi ini adalah skema atau gambar. Oke, aku akan jelaskan kembali. Di soalnya itu seorang mengendarai Vespa dari titik P, dari sini menuju ke titik Q di sini sejauh 16 km, kemudian berbelok ke arah selatan, berarti ke bawah, menuju titik R sejauh 6 km. Akhirnya kemudian dia berbelok lagi ke arah barat, ke sini, ke kiri, dengan menempuh lintasan setengah lingkaran yang jari-jarinya 4 km. Maka kita suruh tentukan perpindahannya. Oke teman-teman, kita analisa dulu soal ini. Jadi si motor Vespa ini melakukan perjalanan sejauh ini. Sekarang kita cari di manakah letak perpindahannya teman-teman. Perpindahannya itu di mana titik start dan titik berhentinya. Si tukang Vespa itu titik startnya di titik B dan titik berhentinya di sini. Maka perpindahan yang terjadi itu adalah ini. Itulah perpindahan yang terjadi, jarak perpindahannya. Saya tuliskan saja, anggaplah di sini R. Ya. Jadi kita bisa selesaikan pakai rumus teorema Pythagoras saja teman-teman ya. Ini kan sama dengan ini, berarti sisi depan depannya sudah kita tahu 6 kilo. Nah, sisi ini yang belum kita tahu teman-teman. Ini jarak totalnya di sini, ini P ke Q itu 16 km. Oke, karena di sini kita bisa lihat ini ada clue teman-teman yang bisa membantu kita. Di sini rasan setengah lingkarannya itu berjari-jari 4 meter. Otomatis kalau kita ingin mencari diameternya, maka D sama dengan 2 dikali dengan jari-jari. 2 dikali dengan jari-jarinya itu 4, itu sama dengan 8 km. Jadi luas jarak seanggap ini titik X ke titik Q ini adalah 8 kilo. Maka luas atau panjang dari titik P ke titik X itu adalah 16 dikurang 8 kilometer, itu sama dengan 8 kilometer. Jadi di sini kita sudah dapat nilainya 8 kilo, sini 6. Maka kita sisa cari besar perpindahannya teman-teman. Ini matematika sederhana ya teman-teman. Maka bisa kita karena R kuadrat sama dengan saya bisa tulis PX kuadrat ditambah dengan ini, kita anggap saja QR ya, atau XR aksen gitu aku tulis XR aksen kuadrat juga. Maka kita masukkan saja nilainya, PX itu 8 di kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kali 8 itu 64 ditambah 6 kali 6 36.
dengan akar 100 dengan 10 km. Jadi besar perpindahannya itu 10 km ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah A. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan soal begini, langkah awal yang harus teman-teman tahu untuk menentukan perpindahannya ya teman-teman, itu cari di mana titik start awal pengendara, kemudian cari start titik akhir dia berhenti, kemudian hubungkan dengan garis putus. Maka itulah jarak perpindahannya teman-teman. Dari situ kita, dari proyeksi gambarnya kita akan tahu bagaimana dan di mana perpindahannya itu terjadi. Oke, kita lanjut ke nomor 3, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah materi kelas 11. Oke, ini tentang katrol. Kita baca. Balok A bermasa MA terletak pada meja datar licin, terhubung dengan balok B bermasa MB melalui seutas tali tidak bermasa. Oke, jadi di sini mejanya dianggap licin, tidak ada gesekan, dan tali tidak bermasa. Katrolnya juga enggak bermasa. Katrol dianggap licin, oke, itu berarti tidak bermasa teman-teman, dan masa katrol diabaikan. Maka percepatan A pada sistem dan tegangan tali yang benar. Oke, jadi kita di sini disuruh cari percepatan dan tegangan tali. Oke, cekidot. Aku gambar dulu guys. Oke, jadi di sini aku udah gambar, tapi maaf gambarnya jelek guys, gak sesuai di soal, tapi nggak apa-apa. Jika kalian ingin melihatnya lebih bagus, langsung lihat di soal aja. Oke, tadi jadi sistem ini dianggap licin dan masa katrol serta tali diabaikan. Jadi kita disuruh cari percepatan dan tegangan tali. Oke teman-teman, jadi karena kita disuruh cari percepatan, maka kita gunakan hukum Newton 2. Kalau disuruh cari percepatan berarti bendanya ini bergerak teman-teman. Kalau bendanya nggak bergerak berarti kita pakai hukum Newton 1. Oke. Hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali A. F-nya ini F total ya teman-teman, jadi kita akan gabung gitu. Tapi teman-teman kalau mau proyeksi satu-satu bisa ya. Oke, nanti aku Mimin akan jelasin pakai 2 cara aja. Oke, ini yang cara metode gabungan biar cepat ya teman-teman. Jadi gaya-gaya apa saja yang ada bekerja? Ada gaya berat. Oke teman-teman, setiap benda itu selalu punya gaya berat. Karena dia menggantung, maka pasti punya gaya berat yang searah dengan arah gaya gravitasi ke bawah. Oke, jadi ada WB, dan ada T ini gaya tegang tali ya, tapi arahnya berlawanan, maka kita kurangi T. Dan ada T yang arahnya searah gitu kan, ke arah positif, X positif. Jadi ini plus T. Ini M di sini adalah M total teman-teman. Berarti masa A ditambah dengan masa B dikali dengan percepatan. T saling menghilangkan, bisa WB. Masa A tambah masa B kali A. Maka A sama dengan WB gaya berat pada benda B per masa A tambah masa B. Inilah percepatannya teman-teman. Kalau kita mau proyeksi satu-satu juga bisa teman-teman. Saya hapus ini. Misalkan kita mau tinjau benda A dulu. Si benda A ini kan sigma F. Kalau kita tinjau ini dia arah X geraknya ya teman-teman.
karena dia nggak turun ke bawah. Benda B baru dia dari Y. M kali A. Gaya-gaya yang bekerja pada arah X itu hanya T. M kali A. Masa A dikali A. Oke. Ini persamaan 1 gitu ya teman-teman. Kalau persamaan 2 benda B berarti sigma F Y sama dengan M kali A. Gaya-gaya bekerja ada gaya berat benda B dikurangi dengan tegangan tali pada benda B berarti MB kali A. Ini persamaan 2 guys. Persamaan 1 dan 2 akan kita gabungkan gitu teman-teman. Jadi kalau kita gabungkan ini dengan ini, maka dia akan jadi kayak tadi juga teman-teman. Maksudnya kita jumlahkan gaya-gayanya, ini akan jadi WB minus T plus T, maka MA tambah MB dikali dengan semua punya A ya, MA MB dikali A, maka ini tambah T ya teman-teman, maka A sama saja teman-teman, WB kurang per MA tambah MB. Teman-teman, kita kalau di UN biasanya itu kan mencari cara cepat, jadi kita menggunakan cara-cara yang lebih efisien. Teman-teman bisa menjabarkan seperti ini, tapi saya rasa kalau untuk di ujian nasional gitu cara yang begini ini kurang tepat ya teman-teman, karena ini hanya akan membuang-buang waktu teman-teman, karena bisa menyita banyak waktu. Kalau bisa teman-teman gunakan cara pertama saja agar lebih cepat dan efisien dalam mengerjakan. Oke, kita sudah temukan nilai A nya sama dengan WB per M. Jadi saya akan tulis di sini supaya tidak hilang, karena itu akan saya hapus, per MA tambah MB. Sekarang kita akan cari tegangan tali dari sistem ini. Oke, sigma Fx sama dengan M dikali A kali X. Fx itu hanya ada T, berarti MA dikali dengan A, T sama dengan MA dikali dengan A nya kita rubah jadi ini yang sudah kita dapat, WB per MA tambah MB. T sama dengan MA, W sama dengan WB, berarti M massa B dikali dengan gravitasi bumi per MA sama MB. Soalnya ini sebenarnya boleh saya komentari tidak jelas. Sebenarnya harus lebih diperjelas tegangan tali yang mana yang harus dicari ya teman-teman. Yang bagian 1 sini atau bagian 2 sini, karena bisa jadi ini menghasilkan gaya tegang tali yang beda-beda gitu. Oke teman-teman, jadi inilah gaya tegang tali dan inilah kecepatan dari sistem ini yang kita dapat. Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya soal ini jelas. Tegangan tali yang mana yang ditanya, apakah tegangan tali pada benda A atau benda B, karena kita tidak tahu. Jika kita melihat option ya, melihat option ya teman-teman, maka yang ditanyakan ini sepertinya tegangan tali pada benda A. Oke, kita cari A yang didapat adalah WB per MA tambah MB, atau A ini kita ubah dulu, WB itu berarti MB kali G per MA
MA tambah MB. Itu optionnya E ya teman-teman, optionnya MB dikali G per MA tambah MB. Terus tegangan talinya MA kali MB kali G per MA tambah MB. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan sambung kembali. Tunggu lanjutan video selanjutnya. Kita akan membahas secara detail ya teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman itu memahami konsepnya lebih, bukan masalah perhitungannya ya teman-teman, tapi konsep, agar teman-teman bisa menyelesaikan soal apapun itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.